nggak ada yang kenal. Siapa tuh wali songo? Nggak ada yang kenal sudah. Mau ke nasab, lembaga nasab di Irak, di Maroko, di mana tempat, nggak ada yang kenal saudara. Siapa wali songo? Tersebar di Ba'alwi mempelajari sejarah mereka. Banyak Ba'alwi mengakui, termasuk Mufti Johor, Habib Tahir, Habib Ali bin Tahir Al-Haddad mengakui wali songo itu dan asmatkan itu dari Imam Ubaidillah. Saudara, Imam Ubaidillah itu kakek moyangnya Ba'alwi. Artinya wali songo itu sendiri sebetulnya Ba'alwi. Jadi kalau Imam Ubaidillah ini ditolak, berarti sama juga nasabnya wali songo juga ditolak. Ngawur ini. Nah begitu kita jawab begitu, apa dia bilang? Enggak, wali songo itu turunan Nabi tapi dari jalur bukan Ba'alwi. Dari sekian belas bahkan puluh manuskrip saudara, yang paling akurat nasabnya wali songo dari Ba'alwi. Yang lain tidak akurat. Contoh, salah satu manuskrip yang dipakai oleh bin Sarman, saudara, itu menyatakan bahwa wali songo dari Musa Al-Qadim Al-Musawi. Dari anak yang mana? Dia bilang dari anak Musa Al-Qadim yang namanya Kalijam. Di manuskrip itu ditulis Kalijam. Bahkan di bawahnya ada namanya Bani Israel. Habib Ali pernah lihat ya? Di bawah namanya bin Bani Israel bla 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 bin Kalijam bin Musa Al-Qadim. Nah, sekarang kita mau tanya, di zaman Imam Musa Al-Qadim orang Arab mana yang punya nama Kalijam? Nggak ada, saudara. Nah jadi ini yang mesti kita perhatikan. Imam Musa Al-Qadim punya anak Imam Al-Nuraini, biasa Alimah. Tapi nama Kalijam saya lihat di kitab tidak ada itu Kalijam. Dari mana datangnya Kalijam? Nah jadi dia merusak nasab orang yang sudah lurus, yang tabir, yang sahih, yang mahfud. Dia mengarang-arang itu nasab sendiri, saudara. Nah makanya saya katakan ini yang namanya begal nasab yang begini, saudara. Nah, jadi dia serang nasab orang lain, dia karang-karang nasab buat dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah kemudian ada pengakuan dari salah satu orang saudara viral saat ini di medsos. Dia katakan di keluarga kami itu kemarin ini sempat berebut. Ada mau jadi Asgaf, ada mau jadi Al-Hufri, ada mau jadi Al-Habsi. Sampai apa? Sampai kuburan-kuburan kakek kami semua nisannya dirubah-rubah. Ini yang ngaku keluarganya sendiri. Kami jadi ribut, ini kenapa diubah? Kakek kita dari dulu tulisannya begini, nggak pernah ada Asgafnya, Al-Hufrinya. Nah, jadi sekali lagi saudara, ya memang ada kelompok yang ngebet pengen jadi Habib, padahal bukan Habib. Itu aja persoalannya. Dan ada iri dan dengki, saudara. Nah sebetulnya iri dan dengki ini tidak perlu ada. Nggak perlu ada ya, karena kita ini lahir ke dunia nggak pakai isi formulir. Nggak ada kan kita isi formulir mau jadi apa, mau jadi Jawa, mau jadi Sunda, mau jadi Arab pakai isi formulir ya? Nggak ada, saudara. Saya lahir campuran. Alhamdulillah, Habib pernah periksa DNA. Kalau DNA saya diperiksa, ada DNA Betawinya, Sundanya, Cinanya, campur, saudara. Kenapa? Karena injit-injit saya di atas, dari pihak ibu ada kawin sama Sunda, ada kawin sama Cina. Nah kalau diperiksa, begitu diperiksa DNA dari Cina, oh Habib Rizik Cina loh. Nah dari pihak apa namanya, sebelah kakek lagi, saudara, saya punya nenek orang Cicahem, Bandung, orang Sunda asli. Jadi kalau diperiksa DNA-nya ini DNA dekat loh, bukan DNA jauh. Kalau nenek kan DNA-nya dekat. Di darah saya ada darah Betawi, ada darah Sunda, ada darah Cina, saudara. Dan garis bapak memang darah pensahat, saudara. Dan lagi pula tidak ada satu ulama pun, ulama tinggi di dunia yang menjadikan DNA sebagai syarat untuk penetapan nasab. Jadi jangan dibodoh-bodohin. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nggak ada. Silakan pelajari ilmu fikih, buka tentang nasab, saudara. Nasab itu ada caranya, ada syaratnya, ada kaidahnya untuk menetapkan nasab seseorang. Tidak perlu pakai DNA. Tapi kalau ada yang tanya, tapi kan DNA itu berguna, betul? DNA berguna, saudara. Tapi berguna bukan untuk menetapkan nasab. Contoh, saudara, ada peristiwa beberapa waktu yang lalu. Seorang perempuan mengaku ditiduri oleh seorang pejabat, saudara. Nah, begitu dia punya anak, percis mukanya, kulitnya, rambutnya kayak pejabat yang disebut tadi, saudara. Si pejabat menolak. Dan dibuktikan dengan DNA bisa, karena masih dekat. Anak ke bapak. Tapi apakah itu ikhbatun nasab? Enggak. Nah kalau dia zina, dari mana datangnya nasab, saudara? Walaupun periksa DNA ternyata benar, oh ini DNA memang sang pejabat tadi, tetap saja anak zina, saudara. Karena mereka tidak menikah. Ikhbatun nasab itu lewat nikah, bukan DNA, saudara.
DNA hanya untuk membuktikan benar nggak nih dari gen dia. Nah, karena dia menolak, itu pun nggak bisa kalau di bawah pengadilan hanya sekedar buktinya DNA nggak bisa, saudara. Nah, karena dengan bukti DNA ini, saudara, bisa saja ada usaha perempuan itu dibuati, dia punya sel telurnya dalam rahim tanpa persetubuhan. Kan bisa, saudara, bisa disuntikkan kok. Nggak bisa juga itu jadi, oh ini ada persinggahan, belum tentu juga, saudara. Nah, jadi jangan campur aduk urusan medis DNA dengan urusan nasab, nggak bisa. Ya, DNA itu, saudara, secara medis manfaatnya besar. Contoh, saudara, kalau DNA satu masyarakat Indonesia diperiksa, nanti akan kelihatan bahwa masyarakat Indonesia secara umum dia tidak kuat terhadap zat besi umpamanya, atau tidak kuat terhadap suatu bahan kimia, saudara. Nah, sehingga nanti pihak medis kedokteran, begitu juga pemerintah kita bisa mengambil solusi. Kalau gitu bangsa Indonesia jangan diberi makanan yang mengandung ini, dan ini. Mereka akan mudah sakit. Nah, makanya kemarin saya dan kawan-kawan di Tripilar sudah menolak Omnibus Law tentang Undang-Undang Kesehatan. Karena dalam undang-undang tersebut dibolehkan orang asing mengambil sampel darah dari bangsa Indonesia per tahun bisa 2.000 sampai 20.000 sampel, dibawa keluar untuk diperiksa DNA-nya. Ini bahaya. Bahaya kenapa? Nanti begitu diperiksa di luar lihat, oh orang Indonesia kalau dapat zat ini dia semakin kuat, nggak gampang kena penyakit. Tapi kalau dapat zat ini dia gampang kena penyakit, dia gampang kena kanker. Sehingga pihak luar bisa menyediakan makanan, produk, dikirim ke Indonesia yang diisi dengan zat-zat yang membahayakan bangsa kita, saudara. Ini yang namanya perang biologi. Nah, makanya kita tolak kemarin. Kita minta kepada pemerintah, nggak boleh dong sampel bangsa kita dibawa keluar negeri. Kalau digunakan untuk kebaikan, kalau digunakan untuk perang biologi, menghancurkan kita punya negeri. Itu DNA di situ penting, saudara. Jadi bukan buat urusan NASA, ketinggalan zaman urusan NASA pakai DNA, saudara. Nah, dia nggak ngerti DNA, nggak tahu DNA, saudara, ketinggalan zaman. Jadi sekali lagi, ilmu NASA ada syarat-syaratnya. Insya Allah nanti, saudara, ada tim sekarang ini sedang membuat buku, saudara, untuk mengklarifikasi seluruh hal yang dituduhkan oleh para bekal dasar secara ilmiah, dan bukunya akan disebarkan di tengah masyarakat, insya Allah. Jadi jangan ikut-ikutan, saudara, dengan kelompok-kelompok ini yang sengaja menyerang nasab. Sebetulnya kalau saya pribadi, saya melihat ini gerakan politik, saudara, untuk adu domba habaib dan kiai. Kenapa habaib dan kiai yang mau diadu domba? Karena sepanjang sejarah Indonesia, saudara, tonggak sejarah kemerdekaan kita ada di tangan habaib dan ulama. Dari dulu, habaib dan ulama dengan pondok pesantren mereka, majelis taklim mereka, mimbar dakwah mereka, panggung tablik mereka, itu bisa mempengaruhi jutaan umat di negeri ini untuk menyatakan satu suara, saudara. Ini bagi para ahli politik yang anti-Islam, ini berbahaya, ini ancaman, saudara. Mereka lihat, wah, kalau kiai sama habaib bersatu, ini ancaman besar. Mereka sebut ini khotor azim, saudara. Bagi apa? Bagi keberlangsungan kekuasaan orang-orang yang anti-Islam. Maka itu mereka ingin berkuasa lebih lama, nggak mau diganggu, saudara. Kekuatan ini harus pengaruhnya dicabut sampai akar-akarnya. Nah, makanya jangan kaget. Sekarang ini kalau ada berita, ada pesantren, santrinya direcehkan, wah, meledak se-Indonesia. Sudah habis dijelek-jelekin pesantren, tempat mesum lah, kayaknya nggak bener lah, saudara. Padahal belum dibuktikan di pengadilan. Tapi beritanya habis, saudara. Karakter kiai, karakter ustaz, karakter pesantren dihancurkan. Supaya apa? Supaya orang nggak daftar lagi ke pesantren, saudara. Nah, kalau habaib bagaimana caranya, saudara? Udah macam-macam difitnah, saudara. Fitnah ini nggak mempan, fitnah itu nggak mempan, fitnah itu nggak mempan. Nah, mereka cari kenapa sih nggak mempan? Udah difitnah macam-macam, umat tetap ikut. Oh, ketemu. Oh, karena umat Islam sangat menghormati keluarga Nabi. Karena yakin mereka keluarga Nabi, jadi hormat, ikut. Kalau begitu cabut dulu status keluarga Nabi. Bagaimana cara cabutnya? Bikin ragu dengan nasabnya, saudara. Ini gerakan intelijen hitam, gerakan politik, saudara, yang kita harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak. Tapi nggak boleh juga didiamin. Didiamin nggak boleh, tetap harus dilawan.
ilmu lawan dengan ilmu, saudara. Adab lawan dengan adab. Nah, kalau mereka mau pakai propaganda lewat medsos, ya kita lawan lagi dengan medsos. Kalau mereka mau pakai otot main sweeping, ya kita sweeping lagi. Nah, jadi kalau saya tergantung Al-Ghazali menjadi selama, saudara. Kira-kira jelas nggak? Ada nasihat saya untuk berisik jangan terpancing ya. Saya jawab, alhamdulillah saya nggak pernah terpancing. Kalau ada pancing saya, bukan umatnya yang saya makan, sama kaya-kayanya sama orang-orang yang kita telan. Nah, sekalian aja ya Pak. Nah, jadi kita udah tahu lah mana yang gerakan intelijen, mereka ada yang bayar, ada bokirnya saudara untuk semua ini. Insya Allah kalau rezim ini tumbang besok, rezim ini tidak ada besok, kita akan kembali normal. Bekal nasab akan kita tangkap, kita jebloskan ke penjara. Insya Allah, mudah-mudahan. Amat si brengsek-brengseknya kita jebloskan ke penjara. Nah itu saja yang bisa kita jawab. Sekali lagi, jadi ini persoalan sebetulnya persoalan furu, tapi ada hukuman. Soal furu juga kalau diserang terus bisa menjadi usul, jangan lupa. Nah, kalau tujuannya untuk ngadu domba umat, tujuannya untuk memperandakan persatuan kesatuan, ini kan amaliyahnya orang munafikin. Nah sehingga itu juga bisa yang pada akhirnya menyentuh urusan usul. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Maaf sebelumnya kita ucapkan selamat datang ada Buya Qurtubi Jailani yang baru pulang haji, mudah-mudahan haji mabrur. Amin. Haji mabrur. Jadi kita minta Kiai Buya Qurtubi Jailani untuk baca doa penutup kita. Ini masih hangat deh baru pulang ya Bang. Habis haji masih hangat, gobol mustajab. Doakan supaya kita punya negeri ini aman, tenang, supaya para pegang nasab dapat hidayah, dapat taufik, taubat kembali di jalan Allah, dan supaya para habaib, para kiai terus bersalah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuqdimu biha a'da'ana wa husadana wa a'da'ati. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma ij'al lana burhanan yursuna amana wa anisna bika ala kurbatu wa aslina bi'aunina bika finna yukil marjid. Ya Qadir ya Jalil ya Qahir ya Azim ya Nasir kataballahu la tulibanna ana wa rusuluh inna allaha qawiyyun aziz. Inna allaha qawiyyun aziz. Inna allaha qawiyyun Allahumma ighfir lil-hajj wa liman istaghfara lahu bil-hajj. Allahumma ighfir lil-hajj wa liman istaghfara lahu bil-hajj. Allahumma ighfir lil-hajj wa liman istaghfara lahu bil-hajj. اللهم اجعل حجنا وحجة غير المسلمين حجا مبرورا وسعيا مسرورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لم تدور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور اخرجنا من الظلمات الى النور والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا